Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi Pak. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, mari saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin baca doa agar apa yang kita pelajari hari ini ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sesudah baca doa, Bapak akan mengabsen dulu ya. Baik, dengarkan namanya masing-masing. Ani. Hadir. Khairul. Hadir Pak. Rahmat. Hadir Pak. Khairul. Izin. Oke. Ternyata pada hari ini ada siswa kita izin ya. Salah satu dari kalian izin. Baik, sebelum saya lanjut materi hari ini, saya akan bertanya kepada anak-anakku sekalian. Pada materi minggu lalu, ada yang masih ingat tentang Imam Al-Kindi dan Imam Al-Ghazali? Ingat Pak. Oke, saya harap anak-anakku sekalian sudah memahaminya dengan materi yang lalu. Hari ini Bapak akan mengajarkan tentang sejarah dari Abu Musa Jabir dan Al-Khawarizmi. Baik, saya meminta kepada anak-anakku sekalian untuk kita sama-sama membaca atau mendengar biografi dari Abu Musa Jabir Al-Khawarizmi. Baik, biografi dari Abu Musa Jabir dan Al-Khawarizmi. Yang pertama itu Abu Musa Jabir bin Hayyan 750 sampai 803 Masehi. Orang Barat mengenalnya dengan sebutan Gibil. Abu Musa Jabir bin Hayyan lahir di Kufah pada tahun 750 Masehi. Sumbangan terbesar Jabir bin Hayyan dalam dunia ilmu pengetahuan adalah di bidang kimia. Keahlian itu didapatnya dari seorang guru bernama Barmaki Fizir, tepatnya pada era pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik percobaan secara terencana dan teraturan di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat diproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa jumlah zat itu berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Penemuan Jabir itu dapat dipandang telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kemudian Jabir juga menulis kitab-kitab penting bagi pengembangan ilmu kimia, antara lain kitab Al-Qia, kitab Al-Zab'in, kitab Ar-Rahmah, Al-Tajmi, Al-Zilab, Al-Zarqi, Book of the Kingdom, Book of Exdam, Mercury, dan A Book on Blancy. Kemudian biografi dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi 780 sampai
850 Masehi. Nama lengkap Al-Kharizmi ialah Muhammad bin Musa Al-Kharizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf di dunia barat. Ia dikenal sebagai Al-Kharizmi, Al-Khwarizmi, Al-Hawazmi, Al-Kharizmi, Al-Kharizmi. Baik, Al-Kharizmi termasuk ilmuwan muslim yang berpengetahuan luas, bukan hanya dalam bidang syariat, tetapi juga di bidang filsafat, logika, aritmetika, geometrika, musik, ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia, serta penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Baik, itulah tadi biografi dari Abu Musa Jabir dan Al-Kharizmi dan juga hasil karyanya. Baik, Bapak akan mengaitkan materi biografi dari Abu Musa Jabir dan Al-Kharizmi beserta karyanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kita akan memasuki kegiatan inti pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan gambar tentang biografi singkat dari Abu Musa Jabir dan Kharizmi, dan kita akan bersama-sama mengamati. Baiklah, Bapak harap anak-anakku sekalian bisa menyimak uraian singkat dari hasil karya Abu Musa Jabir dan Al-Kharizmi, para ilmuwan muslim. Kemudian guru akan membentuk kelompok untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan biografi dari Abu Musa Jabir dan Al-Kharizmi. Kemudian anak-anak sekalian akan menulis pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan materi Abu Musa Jabir dan Al-Kharizmi. Kemudian setelah itu Bapak harap kepada anak-anakku sekalian
untuk bisa mengumpulkan informasi dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok-kelompok kecil. Anak-anakku sekalian sudah mengerti bagaimana itu bentuk kelompok-kelompok kecil? Sudah, Pak. Oke. Kemudian anak-anakku sekalian akan mencari materi itu dengan membaca buku siswa MTS kelas 8 dan buku-buku referensi lain yang mengkaji peran ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Kemudian anak-anakku sekalian informasi yang telah didapat di buku-buku itu saya harap bisa mencatat informasi yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Kemudian anak-anakku sekalian akan merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang didapat oleh kelompoknya masing-masing berdasarkan informasi yang Bapak berikan atau informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dibaca. Kemudian setelah itu anak-anakku sekalian akan menulis jawaban dengan pertanyaan itu di kertas folio, kertas plano. Kemudian pada saat pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan itu sudah terjawab, tentang tentang Abu Musa Jabir dan Al-Kharizmi, bisa jawaban itu bisa ditempelkan yang berisi rumusan masalah, yang berisi rumusan atau jawaban tersebut pada dinding-dinding kelas. Kemudian Bapak akan memberikan waktu untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada anggota kelompok lain dengan cara saling berkunjung. Kemudian salah satu anggota dari kelompok lain akan berkunjung ke kelompok yang lainnya, misalnya kelompok satu di kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, ya sampai seterusnya. Setelah itu sudah berkunjung, kemudian mendengarkan apa-apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang telah dikunjungi.
dan kalian akan mendengarkan dan mengkritis. Kemudian anggota kelompok yang lain itu akan menuliskan apa-apa yang akan yang menjadi kritis dari kelompok yang dikunjunginya. Kemudian pada saat selesai kelompok ini berkunjung ke kelompok lain, saya harap anak-anakku sekalian akan kembali ke kelompok masing-masing untuk menginformasikan hasil kritis yang didapat dari kelompok yang lainnya. Nah, di sini Bapak berikan waktu beberapa menit untuk setiap kelompok untuk menyempurnakan jawaban sesuai masukan dari kelompok lain yang telah berkunjung kepada kelompok yang lain. Nah, sebelum Bapak Guru menutup mata pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Ya, Pak. Saya harap anak-anakku sekalian untuk mencatatnya tugas kalian ini. Baik, saya akan membacakan tugas kalian. Yang pertama itu, tuliskan secara singkat biografi tentang Abu Musa Jabir dan Al-Kharizmi. Sudah selesai? Oke. Nomor 2. Tuliskan hasil karyanya dari Abu Musa Jabir dan Al-Kharizmi. Kemudian yang ketiga, sebutkan peran dari Abu Musa Jabir dan Kharizmi bagi kehidupan saat ini. Ya, itulah tadi tugas dari Bapak. Semoga pertemuan kedepannya akan saya menagih kembali jawabannya. Semoga pertemuan kali ini mendapat hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya harap Bapak dan anak-anakku sekalian ini jangan hanya memasuki telinga kanan keluar dari telinga kiri. Ya, Pak. Oke, baik, saya tutup mata pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.